Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Nah, sudah hari Selasa lagi, berarti kita masuk ke pembelajaran matematika lagi. Untuk minggu ini masih materinya mengenai bangun datar. Tetapi pada pembahasan minggu ini kita akan membahas mengenai penerapan keliling dan luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dalam pembelajaran ini banyak soal cerita yang akan Bu Sinta bahas. Tapi sebelum kita masuk ke soal ceritanya, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sudah berdoa? Sudah siap belajar? Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, Bu Sinta langsung masuk ke soal karena beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materinya. Sekarang hanya latihan-latihan soalnya saja. Tetapi perhatikan baik-baik, di soal-soal ini banyak angka yang nanti akan dibolak-balik. Jadi anak-anak harus perhatikan dengan seksama dan teliti agar nanti pada saat pengerjaan soal bisa dilakukan dengan benar. Nah, soal cerita yang pertama, Bu Sinta bacakan ya. Halaman sekolah Najwa berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 14 meter. Hitunglah berapa keliling dan luas halaman sekolah Najwa. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi, pertama-tama sekolah Najwa itu bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang, seperti ini. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 14 meter. Nah, jadi kita dari soal cerita ini, kita cari tahu dulu apa saja informasi yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah pertama panjangnya, simbolnya P, panjangnya 20 meter. Jadi panjang halaman sekolah Najwa 20 meter. Lalu apa lagi yang kita ketahui? Lebarnya atau L. Di sini Bu Sinta menggunakan simbol L kecil untuk lebar. Lebarnya 14 meter. Taunya dari mana 20 dan 14 ini? Dari soal. Jadi itu informasi yang ada di soal. Lalu, apa yang ditanya dari soal ini? Apa yang diminta kita hitung dari soal ini? Perhatikan, keliling atau K dan luas atau L besar. Jadi perhatikan baik-baik soalnya, kerjakan sesuai dengan yang diminta oleh soal. Hitunglah berapa keliling dan luas halaman sekolah Najwa. Berarti keliling dan luasnya harus dikerjakan. Sekarang kita masuk ke keliling. Masih ingat nggak bagaimana cara menghitung keliling persegi panjang? Nah, Bu Sinta pakai cara penjumlahan ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya berapa? 20 meter. Lebarnya 14 meter. Jadi kita masukkan seperti ini. 20 meter tambah 14 tambah 20 tambah 14 hasilnya 68 meter. Sama seperti yang beberapa minggu lalu sudah kita pelajari. Sekarang luasnya. Bagaimana luasnya? Panjang dikali lebar. Panjangnya 20 meter, lebarnya 14 meter. Hasilnya 280 meter persegi. Jangan lupa kalau untuk menghitung luas ada persegi di sini. Kemarin Bu Sinta ketika ngoreksi soal yang minggu lalu masih banyak anak-anak yang tidak menuliskan pangkat 2 atau persegi ketika menghitung luas. Nah, soal selanjutnya Bu Sinta bacakan. Kebun milik Seno berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter. Berapakah keliling dan luas kebun Seno? Coba lihat di soal. Kebun Seno bentuknya persegi, makanya hanya satu hal yang diketahui, hanya panjang sisinya yaitu 8 meter. Kita gambar dulu. Nah, ini dia. Kebun Seno bentuknya persegi, panjang sisinya 8 meter. Sekarang, sama seperti yang soal sebelumnya, kita cari tahu dulu informasi yang ada pada soal ini. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah sisi atau panjang sisi. Berapa panjang sisinya? 8 meter. Lihat dari soal. Sekarang, apa yang ditanya? Apa yang diminta hitung dari soal ini? Yaitu keliling dan luas. Berarti kita harus menghitung keliling dan luas kebun milik Seno. Nah, K dan L. Nah, sekarang coba kita kerjakan dulu. Kira-kira keliling, ini bentuknya persegi. Bagaimana cara menghitung keliling persegi? Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Sisi dikali 4.
sisinya adalah 8 meter dan dikali 4. Kenapa dikali 4? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa dikali 4? Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kalau persegi panjang boleh nggak dikali 4? Nggak boleh, karena di persegi panjang itu panjang sisinya hanya 2 yang sama. Panjang dan panjang, lebar dan lebar. Sedangkan kalau persegi itu keempatnya memiliki panjang sisi yang sama. Kalau anak-anak mau 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 itu boleh. 8-nya 4 kali. Ya, 8 dikali 4 berapa? 32 meter. Sudah dapat keliling kebunnya Seno. Sekarang yang kedua yang ditanyakan adalah luas. Bagaimana cara menghitung luas persegi? S kali S. S itu apa sih? Sisi. Jadi anak-anak boleh menuliskan sisi, boleh menuliskan S saja. Sisinya 8 meter dikali 8 meter. Hasilnya 64 meter persegi. Jangan lupa, setiap kita menghitung luas, ini harus persegi. Ya, bedakan dengan keliling. Nah, soal selanjutnya, ini agak sedikit berbeda dengan 2 soal sebelumnya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik ya. Bu Sinta bacakan. Nabila memiliki bingkai foto berbentuk persegi panjang. Luas bingkai tersebut adalah 72 cm persegi dengan panjang 12 cm. Hitunglah lebar dan keliling bingkai Nabila. Nah, di sini perbedaannya. Kita gambar dulu bingkainya. Nah, ini bentuk bingkainya Nabila. Bentuknya persegi panjang dengan panjang sisi 12 cm. Kita tulis dulu apa saja informasi yang ada di dalam soal cerita ini. Apa yang diketahui dari soal cerita ini? Yang pertama, itu adalah luas. Luas dari persegi panjang ini adalah 72 cm persegi. Dan panjang ini 12 cm. Nah, di sini perbedaannya. Kalau 2 soal sebelumnya, kita mencari luas dan keliling. Tetapi di soal ini, yang sudah diketahui adalah luas dan panjang sisinya. Jadi, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah lebarnya. Ya, jadi bingkai ini sudah ketahuan luasnya, sudah ada panjangnya, tetapi belum diketahui berapa sih panjang lebarnya. Nah, ini yang harus kita hitung. Lebar dan keliling. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik karena caranya agak sedikit berbeda dari 2 soal sebelumnya karena harus dibalik nanti angkanya. Jadi anak-anak perhatikan ya. Nah, sebelumnya yang mau kita cari pertama adalah lebarnya dulu. Satu-satu dulu kita kerjakan lebarnya dulu. Cara mencarinya, kita masukkan dulu rumus persegi panjang seperti biasa. Ingat nggak untuk menghitung luas, bagaimana rumusnya? Panjang dikali lebar. Untuk mencari luas bingkai ini rumusnya adalah panjang dikali lebar. Tetapi luasnya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, tapi lebarnya yang perlu kita cari. Nah, kita masukkan dulu karena luasnya sudah diketahui, 72 cm persegi kita tulis di sini. 72 cm persegi. Lalu panjangnya juga sudah diketahui, ada 12 cm. L-nya tetap kita tulis seperti ini karena lebarnya belum diketahui, ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik karena akan ada angka yang berpindah. Luasnya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, lebarnya yang harus kita cari. Makanya lebar ini pindah ke sebelah kiri. Tadinya sebelah kiri kan punyanya luas. Karena kita akan mencari lebar, maka lebarnya berpindah ke kiri. Lalu yang 72 ini bagaimana? Dia pindah ke kanan. Tetapi karena ada yang berpindah, maka operasi hitungnya berubah. Yang tadinya adalah 12 cm dikali lebar, karena ada perpindahan posisi, maka yang tadinya perkalian diubah menjadi pembagian. Ya, ini untuk mencari lebar. Tinggal kita hitung berarti 72 dibagi 12 cm sama dengan 6 cm. Kita sudah dapat hasilnya lebar dari bingkainya Nabila. Nah, mudah kan? Perhatikan baik-baik ya. Setelah ini sudah selesai atau belum?
Belum, karena ada 2 soal yang diminta. Di soal itu diminta lebar dan keliling bingkai Nabila. Jadi tinggal kita hitung kelilingnya. Bagaimana cara menghitung keliling? Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya sudah diketahui? Sudah, 12 cm. Lebarnya sudah diketahui? Sudah, tadi kita sudah mencari lebarnya, yaitu 6 cm. Berarti untuk menghitung keliling tinggal kita tambahkan saja angkanya seperti ini. 12 cm tambah 6 tambah 12 tambah 6. Hasilnya adalah 32 cm. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu Bu Sinta bacakan, diketahui luas sebuah segitiga adalah 165 cm persegi dan tingginya 22 cm. Hitunglah panjang alas segitiga tersebut. Nah, coba baca baik-baik soal ceritanya. Luas dari segitiga ini sudah diketahui. Nah, sebelumnya kita gambar dulu segitiganya. Nah, ini dia gambar segitiganya. Jadi luas segitiga ini sudah diketahui. Berapa luasnya? 165 cm persegi. Lalu tingginya juga sudah diketahui, yaitu 22 cm. Jadi apa yang harus kita hitung? Yang kita hitung adalah panjang alasnya. Nah, jadi yang diketahui itu luasnya sudah diketahui 165 cm persegi. Lalu tingginya 22 cm. Yang perlu kita cari adalah panjang alas atau A simbolnya. Nah, ini nih yang perlu kita cari. Perhatikan baik-baik, di sini juga agak berbeda. Jadi perhatikan biar nanti anak-anak mengerjakan soalnya bisa benar. Jadi ada berapa soal yang diminta dari soal cerita ini? 1 ya, kita hanya diminta untuk menghitung panjang alas. Nah, untuk mencari panjang alas, sama seperti yang sebelumnya, kita tuliskan dulu luasnya dari bangun datar ini. Berarti kita tuliskan cara menghitung luas segitiga rumusnya. Yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi untuk mencari luas segitiga, ini adalah rumusnya. Alas kali tinggi dibagi 2. Tetapi yang sudah diketahui itu kan luas dan tingginya. Yang mau kita cari adalah alasnya. Jadi luas ini kita masukkan dulu. 165 cm. Dari mana 165 cm? Dari soal. Ya. Lalu alasnya tetap A karena ini yang belum kita ketahui. Lalu T tingginya kita masukkan 22 cm. Angka 2-nya tetap. Nah, di sini cara menghitungnya perhatikan baik-baik. Ya, untuk menghitung ini adalah dengan cara mencoret 2 angka ini. Maksudnya apa dicoret? Artinya adalah 22 dibagi 2. Jadi kita mau menghilangkan angka 2 yang di sini biar kita lebih mudah menghitungnya. Jadi 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Ingat ya. Nah, setelah itu kita tulis lagi di bawahnya. Tetap luasnya seperti ini, 165 cm. A-nya masih tetap A, karena ini yang akan kita cari, tetapi dibagi 2-nya sudah hilang. Lalu angka yang 22 sudah berubah menjadi 11. Dari mana tadi 11-nya? Ingat nggak? Dari 22 ini dicoret, dibagi 2, hasilnya 11. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Sama seperti yang persegi panjang tadi yang kita menghitung bingkai Nabila. Jadi ditukar posisinya. Nah, si A yang ada di kanan kita pindah ke kiri. Sedangkan luas yang sudah diketahui ini kita pindah ke kanan. Nah, setelah kita pindah, berarti tinggal kita hitung. 165 cm dibagi 11 hasilnya adalah 15 cm. Jadi sudah diketahui panjang alas dari segitiga ini, yaitu 15 cm. Mudah ya? Mudah, asal anak-anak perhatikan dengan baik dan menghitungnya teliti. Pasti bertemu jawabannya. Nah, sudah 4 soal cerita yang kita bahas hari ini. Anak-anak, sudah siap mengerjakan soal dari Bu Sinta? Nah, ini dia. Ada 3 soal yang harus anak-anak kerjakan.
Ini juga soalnya sama seperti yang tadi sudah Bu Sinta bahas mengenai keliling dan luas. Perhatikan baik-baik soalnya, jangan lupa ditulis caranya. Bu Sinta mau anak-anak menuliskan jawaban itu dengan caranya. Jadi Bu Sinta tahu anak-anak itu kalau jawabannya salah, salahnya di bagian mana. Kalau misalnya jawabannya benar, berarti anak-anak sudah paham sekali karena caranya juga sudah bisa. Ya, jangan lupa dituliskan caranya. Mau digambar juga boleh, itu lebih bagus. Jangan lupa juga ditulis apa yang diketahui dari soal tersebut, lalu apa yang ditanya. Jangan nanti ada soal yang diminta keliling dan luas, yang dikerjakan hanya kelilingnya saja, luasnya tidak, atau luasnya saja, kelilingnya tidak. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai penerapan keliling dan luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kerjakan soalnya dengan baik. Jangan lupa dikumpulkan ke Bu Sinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita bahas, yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari Bu Sinta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.